Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Turun Yahya, nomor induk mahasiswa 22421122. Akan sedikit menjelaskan rangkuman terkait materi hukum asuransi yang diampu oleh Bapak Ahmad Nurrozi. Masuk pada materi yang pertama, yaitu asuransi. Pengertian asuransi di sini adalah suatu mekanisme pemindahan risiko dari tertanggung atau nasabah kepada penanggung pihak asuransi dengan sejumlah premi yang pasti tertanggung bebas dari ketidakpastian kerugian yang mungkin diderita. Kemudian premi adalah sesuatu yang diberikan sebagai hadiah atau derma atau sesuatu yang dibayarkan ekstra sebagai pendorong atau perancang atau sesuatu pembayaran tambahan di atas pembayaran normal. Dalam skop asuransi, premi merupakan pembayaran atas jasa jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung. Asuransi kerugian. Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dalam menyediakan sejumlah uang atau benefit terhadap resiko hari tua maupun resiko kematian. Asuransi jiwa. Definisi dasar asuransi adalah perjanjian antara penanggung perusahaan asuransi dengan yang ditanggung peserta asuransi untuk menerima premi ganti rugi. Kemudian definisi asuransi dari sudut pandang ekonomi, yaitu asuransi adalah suatu cara yang paling ekonomis untuk mengurangi kerugian yang mungkin dihadapi oleh seorang atau suatu unit badan usaha dengan membayar sejumlah premi yang relatif kecil akan diperoleh hasil yang besar berupa perlindungan terhadap kerugian yang mungkin dialami dari timbulnya resiko yang dijamin. Asuransi merupakan metode untuk mengurangi resiko dengan cara memindahkan dan mengelompokkan ketidakpastian kerugian keuangan. Unsur-unsur dalam asuransi yang pertama yaitu pihak tertanggung, yaitu pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung. Pihak penanggung yaitu pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ketiga terlaksana, yaitu kemudian suatu peristiwa, yaitu peristiwa yang belum tentu akan terjadi dan adanya kepentingan. Kemudian tujuan asuransi dari sudut pandang ekonomi yaitu mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan. Kemudian dari hukum, memindahkan risiko yang dihadapi suatu kegiatan kepada pihak lain, dan dalam tata niaga membagi risiko yang dihadapi kepada semua peserta program. Nah, kemudian fungsi utama asuransi yaitu menempatkan posisi keuangan tertanggung kembali kepada saat sebelum terjadinya kerugian. Nah, manfaat asuransi yaitu yang pertama akan memberikan rasa aman dan perlindungan. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Yang ketiga, polis dapat dijadikan jaminan kredit, bukti tertulis untuk perjanjian asuransi. Yang keempat, sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Yang kelima, alat penyebaran risiko. Yang keenam, membantu peningkatan kegiatan usaha. Kemudian, keuntungan membeli jasa asuransi. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian risiko. Kemudian yang kedua, kepastian adanya proteksi asuransi. Yang ketiga, mengurangi beban keuangan akibat timbulnya kerugian. Dan yang terakhir,
memperoleh masukan berupa informasi dan saran mengenai cara mengurangi atau meminimalisasi resiko. Kemudian materi yang berikutnya yaitu pengertian asuransi syariah. Secara bahasa Arab, at-ta'min, amanah, yaitu memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari takut, yang disebutkan dalam Quran surah Al-Quraisy ayat 4. Nah, kemudian dalam ensiklopedi hukum Islam, at-takaful al-ijtimai atau solidaritas, yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling memikirkan atau memperhatikan dan membantu mengatasi kesulitan. Nah, pengertian asuransi syariah menurut fatwa DSN nomor 21 yaitu usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad sesuai dengan syariah. Nah, di sini ada tujuan berdirinya asuransi syariah. Yang pertama adalah untuk tolong menolong, yang kedua saling menjaga keselamatan dan kerjasama, yang ketiga mensucikan diri melalui praktik muamalah yang islami, yang keempat solusi meningkatkan ekonomi umat, yang kelima meningkatkan kesadaran asuransi. Kemudian adanya peraturan hukum terkait dengan asuransi syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21 garing DSN MUI X 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Pertama, ketentuan umum yaitu asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru untuk memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Kemudian akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung goror, penipuan, maisir, perjudian, riba, zulm, penganiayaan, dan riswah atau suap, serta barang haram dan maksiat. Terus adanya akad tijaroh adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Kemudian akad tabaru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata-mata untuk komersial. Kemudian adanya premi dan ada klaim. Terus yang kedua, akad dalam asuransi. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijaroh atau akad tabaru. Akad tijaroh adalah mudharabah, sedangkan akad tabaru adalah hibah. Dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan yang pertama hak dan kewajiban peserta perusahaan, yang kedua cara dan waktu pembayaran premi, yang ketiga jenis akad tijaroh atau akad tabaru, serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Kemudian yang ketiga kedudukan para pihak dalam akad tijaroh dan tabaru. Dalam akad tijaroh atau mudharabah, perusahaan bertindak sebagai mudharib, pengelola, dan peserta bertindak sebagai sohibul mal, pemegang polis. Yang kedua, dalam akad tabaru atau hibah, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Kemudian di sini ada prinsip dasar asuransi syariah. Yang pertama, saling membantu dan bekerja sama, saling bertanggung jawab, saling melindungi dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan, dan menghindari unsur gharar, maisir, dan riba. Lanjut kepada materi berikutnya, mekanisme pengelolaan dana. Pengelolaan asuransi syariah di Indonesia berdasarkan pada konsep wakalah, yaitu kontrak antara dua pihak yang terlibat, yaitu peserta asuransi dan perusahaan asuransi.
Dalam konsep ini terdapat dua cara pengelolaan asuransi, yaitu pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan tanpa unsur tabungan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dibagikan dalam dua rekening, yaitu rekening tabungan dan rekening tabaruk atau sosial. Dana yang berada di rekening tabungan adalah milik peserta sendiri, sedangkan dana di rekening tabaruk digunakan untuk kepentingan sosial dan bukan milik pribadi peserta. Dana tabaruk memang dimaksudkan sebagai dana sosial yang digunakan untuk saling membantu antar peserta. Selain itu juga dana ini dapat digunakan jika ada peserta yang meninggal atau jika kontrak transaksi telah berakhir, asalkan ada surplus dana. Jika perjanjian masih berlangsung, dana tabaruk tidak dapat diambil. Selain itu, dalam operasionalnya, asuransi syariah mengenal konsep sharing of risk, yang artinya saling menanggung resiko atau saling berbagi resiko. Hal ini mengindikasikan bahwa jika terjadi musibah, semua peserta asuransi syariah saling menanggung resiko tersebut. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola klaim yang mewakili para peserta lain untuk memberikan manfaat, sehingga tidak terjadi transfer risiko dari peserta ke perusahaan seperti dalam asuransi konvensional. Seperti materi selanjutnya yaitu underwriting. Di sini menurut Richard Bailey adalah proses penaksiran moralitas jumlah meninggal relatif di kelompok tertentu atau morbiditas jumlah kejadian relatif sakit di antara sekelompok orang tertentu calon nasabah dan menetapkan klasifikasi peserta. Proses permintaan asuransi di mana perusahaan asuransi mempertimbangkan dan memutuskan apakah menerima permintaan asuransi. Kemudian proses pengelolaan asuransi dengan mempertimbangkan apakah menerima partisipasi ganti rugi dan menentukan syaratnya. Proses identifikasi dan seleksi resiko dari calon nasabah yang mengasuransikan dirinya di sebuah perusahaan asuransi. Macam-macam resiko underwriting. Yang pertama yaitu resiko pekerjaan, tidak semua diasuransikan. Yang kedua resiko kesehatan. Yang ketiga resiko karena hobi yang disukai. Yang keempat resiko karena daerah yang ditempati. Orang dengan resiko standar atau tidak merugikan perusahaan dikenakan rating standar atau tidak ada penambahan premi resikonya. Dan di atas standar, orang yang masuk dalam resiko di atas standar masuk kelas substandard yang akan dikenakan premi lebih tinggi dari premi standar. Konsep underwriting ini yang pertama, kemungkinan menderita kerugian, probabilitas berdasarkan kehadiran masa lalu. Yang kedua, tingkat resiko, yaitu ketidakpastian atau kerugian di masa datang yang sulit diramalkan. Yang ketiga, hukum besar, yaitu makin banyak objek yang mempunyai risiko yang sama atau hampir sama semakin baik perusahaan. Tugas underwriting ini yang pertama mengatur penggunaan dana seefektif mungkin dan seefisien untuk menghasilkan laba yang maksimal. Yang kedua memutuskan untuk menerima atau menolak risiko yang diajukan. Yang ketiga menentukan syarat dan beberapa ketentuan serta lingkup ganti rugi. Yang keempat mengenakan biaya upah pada dana kontribusi peserta. Yang kelima mempertahankan, meningkatkan dan mengamankan margin profit. Prinsip underwriting di sini yaitu seleksi, yaitu proses
perusahaan dalam mengevaluasi permintaan asuransi oleh calon peserta untuk menentukan batas risiko yang dimiliki calon. Kemudian pengklasifikasian, yaitu proses penetapan individu kepada grup individu yang sekiranya mempunyai kemungkinan kerugian yang sama. Nah, itu terkait underwriting. Materi berikutnya yaitu reasuransi syariah. Yaitu reasuransi syariah adalah perusahaan yang mengelola risiko berdasarkan prinsip syariah untuk perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjamin syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. Reasuransi syariah memiliki beberapa perbedaan dengan reasuransi konvensional. Di antaranya, reasuransi syariah menerapkan risk sharing di antara peserta. Nah, tidak ada pelimpahan risiko dari peserta kepada perusahaan asuransi atau dari perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi, seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu akad dalam asuransi syariah adalah perjanjian yang mengikat antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi, peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Akad ini harus jelas dan transparan serta mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nah, beberapa jenis akad yang digunakan dalam asuransi syariah. Yang pertama, akad tabaru, yaitu akad untuk memindahkan kepemilikan harta atau dana kepada orang lain melalui hibah, derma, atau sedekah. Yang kedua adalah akad tijaroh, yaitu kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli atau pertukaran harta dengan tujuan mencari keuntungan. Yang ketiga yaitu akad mudharabah, yaitu akad bagi hasil yang diterapkan dalam asuransi jiwa syariah, Kemudian ada wakala bil ujroh, yaitu pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta. Nah, asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional dalam hal mekanisme, manajemen, dan tujuannya, seperti itu. Materi berikutnya yaitu unsur maisir, goror, dan riba dalam asuransi. Asuransi syariah berusaha menghindari unsur maisir, goror, dan riba dalam operasionalnya. Nah, yang pertama yaitu goror. Goror adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan yang berlebihan dalam suatu transaksi. Dalam asuransi konvensional, goror sering terjadi karena tertanggung membayar premi, tetapi kontraprestasinya tidak pasti. Dalam asuransi syariah, goror dihindari dengan mengubah akad menjadi akad tabaruk, yaitu akad tolong-menolong dan saling menjamin. Yang kedua, yaitu maisir, adalah praktik perjudian atau spekulasi yang tidak jelas. Dalam asuransi syariah, maisir dihindari dengan mengubah akad menjadi akad tabarru, yaitu akad tolong-menolong dan saling menjamin. Yang ketiga yaitu riba, adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dalam asuransi syariah, riba dihindari dengan tidak menggunakan bunga atau riba dalam transaksi. Goror, riba, dan maisir adalah istilah-istilah penting dalam perbankan syariah yang dilarang dalam agama Islam. Nah, materi berikutnya yaitu akuntansi. Pengertian akuntansi di sini adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengelola, serta menyajikan data. Mencatat transaksi apapun yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi yang didapat tersebut digunakan oleh orang yang berkompeten dengan informasi tersebut, serta informasi tersebut sebagai bahan pengambilan suatu keputusan. Akuntansi adalah sistem informasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memberi laporan yang berhubungan dengan keuangan kepada pihak
yang membutuhkan serta memberikan informasi tentang kondisi perusahaan secara ekonomi. Nah, tujuan akuntansi keuangan syariah yaitu untuk menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islam. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu mekanisme klaim asuransi syariah. Di sini mekanisme klaim asuransi syariah menekankan prinsip keadilan, tolong-menolong, kejujuran, dan kepatuhan terhadap syariah. Proses klaim dirancang untuk memastikan bahwa setiap klaim diproses secara adil dan transparan dengan pembayaran klaim berasal dari dana tabaruk yang telah dikumpulkan dari peserta lain. Nah, pengajuannya ini peserta mengajukan klaim dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen pendukung seperti laporan polisi, bukti kerusakan, laporan medis, dan bukti biaya pengobatan. Kemudian muncullah keputusan klaim, yaitu perusahaan tafakul membuat keputusan mengenai klaim. Yang pertama, jika klaim disetujui, perusahaan menginformasikan peserta mengenai jumlah klaim dan waktu pembayarannya. Kemudian jika klaim ditolak, perusahaan memberikan alasan penolakan secara tertulis. Itu. Kemudian yang berikutnya materi tentang perbedaan pendapat ulama tentang hukum asuransi. Nah, di sini ada Yusuf Al-Qaradawi. Asuransi konvensional haram. Kenapa? Karena semua anggota asuransi tidak membayar uangnya itu dengan maksud tabaruk. Bahkan nilai ini sedikit pun tidak terlintas. Kemudian lembaga atau perusahaan asuransi pada umumnya memutar atau menginvestasikan kembali dana-dana tersebut dengan jalan yang riba. Kemudian dari Syekh Ahmad Mustafa Al-Zarqa bahwa hukum asuransi adalah boleh atau mubah karena hukum asal dari segala sesuatu itu adalah halal atau boleh. Nah, kemudian syarak tidak hanya membatasi pada akad klasik yang sudah diketahui saja, dan juga tidak melarang adanya bentuk akad baru yang muncul kemudian sesuai kebutuhan zaman selama tidak bertentangan dengan aturan akad syariah dan syarat-syaratnya secara umum, dan terdapat kesesuaian antara akad asuransi dengan akad-akad muamalah yang berkembang pada masa pra-Islam yang diakui kebolehannya oleh syariat. Itu. Dan catatannya yaitu asuransi sebagai bentuk muamalah baru dalam dunia ekonomi modern merupakan masalah ijtihadiyah dan khilafiyah dalam khasanah fikih Islam kontemporer, yaitu masalah yang status hukumnya didapat dari hasil ijtihad, dan oleh sebab itu belum ada kesepakatan tentang status hukumnya. Dan perbedaan hasil ijtihad ini muncul karena banyak faktor, diantaranya perbedaan cara melihat kasus, perbedaan latar belakang, pendidikan, dan lain-lain. Mungkin itu saja penjelasan sedikit rangkuman materi selama perkuliahan hukum asuransi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.